Lanjutan dari podcast sebelumnya, yuk yang belum nonton dapat diakses di link di atas ya. Kalau misalkan nih Pak, untuk seorang muslim khususnya nih Pak, untuk menumbuhkan cinta kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya tuh, kenapa sih Pak penting gitu? Ada dalam sebuah hadis ya, Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Ya. Orang yang menyayangi itu akan disayangi oleh Tuhan. Ya gitu ya. Makanya kata Tuhan, irhamu mampil yarhamukum mambisama. Jadi sayangilah orang-orang yang di dunia supaya kami disayangi oleh orang yang di akhirat. Jadi kata kuncinya begini, kenapa saya harus mencintai? Pertanyaan berikutnya, Anda pengen dicintai Tuhan enggak? Gitu kan? Gitu ya Pak. Nah Ya, kalau pengen ya. karena itu perintah Tuhan tuh. Ar-Rahimuna yarhamu. Irhamu itu kalau dalam bahasa Arab itu irhamu itu fi'il amar. Fi'il amar itu bermakna al-wujub. Wajib mencintai. Ya meskipun tadi kan ada, ya boleh dong kita ngambil teori-teori barat kalau memang itu sesuai ya. Terserah itu cinta apa ya. Tapi paling tidak kalau perlu cinta yang sempurna yang tadi. Ya gitu gambarannya Mbak ya. Kalau gimana Pak, para ulama terdahulu ini memaknai cinta kepada Allah, dan gimana sih Pak nilai itu bisa kita tanamkan di era yang sekarang? Ya. Baik, di dalam kajian-kajian agama sebetulnya misalnya terkait dengan cinta itu ya, itu sudah lama dibahas terutama di kalangan ahli sufi ya, ahli sufi terutama. Misalnya kalau kita buka di Al-Ihya Ulumuddin itu ya, itu saya lupa halamannya itu ya, tapi sekitar 40 sampai 50 halaman dia membahas tentang al-mahabbah. Al-mahabbah. Jadi poinnya bahwa bercerita tentang terutama cinta terhadap Allah itu sangat diutamakan. Makanya ada yang begini. Man aropa nafsah aropa robbah ya. Nah, jadi siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Jadi kata kuncinya dia, kalau kita ingin mencintai Tuhan gitu ya, kenali dulu diri kita, kemudian baru kenal Tuhan, baru muncul cinta. Nah, tadi pertanyaan bagaimana menurut pendapat ulama? Saya mencoba ada beberapa ulama, salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan cinta menurut Ibnu Qayyim itu, mungkin saya boleh baca bahasa Arabnya sedikit ya. Al-mahabbah hiya hayatul qulub wa ghidha'ul arwah. Wa laysa fil wujud harakatun illa wa hiya nasyi'atun anha. Artinya apa? Cinta adalah kehidupan hati dan makanan bagi ruh. Gitu ya. Jadi artinya kalau ibaratkan hati itu sebuah benda gitu ya, yang menghidupkan hati itu ya cinta gitu ya. Tapi dan iya, walaisa fil wujud harakah illa wahya nasya, dan tidak ada gerakan dalam kehidupan kecuali bersumber darinya. Jadi kata kuncinya bahwa yang menggerakkan kehidupan itu adalah ya tadi hati, tapi hati itu adalah cinta. Jadi poinnya tanpa cinta tidak ada gerakan dalam kehidupan ini. Terus dia jelaskan juga begini ya. Di dalam Madarijus Salikin. Al-ibadah taqumu ala thalathati arkan. Ya. Al-mahabbah wal khauf wal raja. Ibadah itu terdiri atas 3 tiang. 1 cinta, takut dan harap. Nah, itu saking hebatnya cinta menurut dia. Nah, kemudian dia bilang juga ada yang menir ya. Ya. Al-qalbu la yaflihu wala yuslihu wala yas'udu wala yatibu illa bi ayyakunallah ahabba ilaihi min kulli syai'. Jadi kata artinya begini. Hati tidak akan bahagia, gitu kan? Dan tidak akan baik, tidak akan tenang ya kecuali Allah lah yang paling dia cintai melebihi dari segala sesuatu. Itu kata Ibnu Qayyim itu.
Terus kata dia begini, at-tauhid huwa ayyakunullah wahdahu mahbubul abdu wa ilahahu wa maqsuduhu. Jadi tauhid itu kata dia, jadi bukan rukun iman, rukun Islam ya, bahwa Allah lah satu-satunya yang dicintai oleh seorang hamba. Kemudian dan kepada Tuhannya lah segala sesuatu yang menjadi tujuan dan maksudnya. Itu menurut beliau. Nah, adapun versi dari siapa? Imam Ghazali dijelaskan begini. Cinta Allah itu mahabbah lillah ya menjadi makom tertinggi. Al-mahabbah samratul ma'rifah billah. Jadi cinta itu adalah buah dari ma'rifah gitu ya. Pengenalan terhadap Allah, cinta itu. Kemudian kata dia, man arafallah ahabbahu la muhalah. Wa man ahabba ghairuhu fa innahu innama ahabba likaunihi muzhiran min madhahiri jamalillah. Barang siapa mengenal Allah, niscaya ia pasti mencintainya. Dan siapa yang mencintai selain Allah, maka cintanya itu sebenarnya karena di dalamnya tampak sebagian dari keindahan Allah. Poinnya begini. Jadi kalau kita ingin misalnya mencintai orang, jadi kalau kita benar-benar cinta Tuhan, bahwa mencintai siapapun, mencintai anak, suami, orang tua, siapapun, sebetulnya bukan cinta anaknya, tapi kita mencintai karena Allah yang tadi. Yang kita lihat Allahnya. Jadi ini sebetulnya akan nyambung nanti Mbak gini dengan cinta yang lainnya itu ya. Cinta cinta ilmu, cinta alam, cinta diri manusia, cinta. Jadi kita melihat yang ada di semua ini itu sebetulnya semacam manifestasi cinta kita pada Tuhan. Ya, bagaimana tidak misalnya contoh ya, saya gambarkan kalau saya urai dari pendapat Imam Ghazali ini. Ada sebatang rumput gitu kan, sebatang rumput. Kita melihat sebatang rumput itu bukan hanya sebatang rumput. Dia itu adalah manifestasi dari Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita perlakukan rumput itu dengan baik, itu sama dengan bukti wujud kita cinta terhadap Tuhan. Jadi makanya waman habba ghairu fa innama ahabba likauni muzhiran mimma zahir jama'illah. Jadi semacam manifestasi dari cinta terhadap keindahan Tuhan. Kalau ini Pak, tingkatan cinta sendiri tuh ada nggak sih Pak? Oh iya, baik. Ini juga ada cinta. Ini terkait dengan cinta ya, cinta juga. Ini saya mengambil beberapa pendapat ulama juga ya. Salah satunya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Madaris Salikin. Tingkatan cinta menurutnya itu ada 10 ya. Pertama ada yang disebut dengan al-alaqah. Alaqah itu ketertarikan. Ini hampir mirip dengan tadi teori yang tadi ya. Hati mulai tertarik kepada Allah karena mengenal kebaikan dan rahmatnya. Itu namanya cinta alaqah. Tadi saya jelaskan misalnya muncul rasa mahabbah saya kepada Allah karena saya mendapat rahmat dan kebaikan Tuhan. Misalnya seorang sarjana lulus, setelah lulus dia menjadi sarjana, menjadi CPNS. Setelah itu dia dapat jodoh, itu dia ketertarikan itu. Ada al-mahabbah, gitu. Jadi mahabbah di sini jelaskan hati condong kepada Allah disertai keinginan untuk beribadah. Nah, ini yang sulit tuh. Jadi saya cinta Tuhan tapi saya ingin dekat dengan Tuhan melalui ibadah. Nah, itu al-mahabbah. Ada asyauq, rindu. Jadi cinta terhadap Tuhan tetapi makin rindu, makin kuat, ingin selalu dekat dengannya. Saya sudah sholat wajib, sudah sholat sunat, tapi masih kurang gitu ya. Saya sudah sholat ya katakanlah sholat tahajud 2 rakaat, masih dekat dengan Allah, pingin dialog lah, pingin tambah lagi 2 rakaat, terus.
dengan amalan lain. Nah, itu namanya asyauq. Al-mawaddah, cinta yang melahirkan kelembutan hati dan kasih sayang mendalam kepada semua yang cinta, itu namanya al-mawaddah. Itu level berikutnya. Ada al-ishq, cinta mendalam menurut beliau itu. Apa itu? Cinta menembus seluruh perasaan dan kesadaran hati dipenuhi Allah. Al-ishq itu. Jadi apa namanya? Melihat yang ada di lingkungan itu bukan lagi jangankan materi ya atau kebutuhan, tapi bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, itu adalah karunia Tuhan, itu adalah manifestasi Tuhan. Saya mencintai itu karena mencintai Tuhan. Nah, itu namanya al-ishq. Ada ta'abbud ya. Jadi ta'abbud itu penghambaan. Segala gerak hidup menjadi bentuk ibadah karena cinta kepada Allah. Nah, itu. Ada lagi kata dia al-khullah. Nah, kedekatan intim. Cinta sampai ke tingkat pertemanan spiritual seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah ya. Atau mungkin kita dengar kisah Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Nah, itu juga al-khullah. Ada at-tajalli kata dia. Itu penyingkapan. Hati disinari cahaya ma'rifat, merasakan kira Allah dalam setiap keadaan. Nah, ada al-fana, luruh ya. Diri pribadi lenyap dalam kehendak Allah, tidak lagi melihat selain Dia. Itu tingkatan yang paling tinggi itu ya. Nah, tingkatan 9, luruh. Nah, yang ke-10 adalah al-baqa billah. Nah, kekekalan dengan Allah. Puncak cinta hidup, beramal, bernapas hanya atas kesadaran Allah ya. Jadi cinta sejati adalah ketika engkau tidak lagi melihat sesuatu kecuali Allah. Tidak lagi mencintai sesuatu karena Allah. Nah, itu puncak dari mahabbah billah itu. Jadi kalau Mbak Pido atau Sobat Poin mencintai Tuhan. Kenapa cinta Tuhan? Ya, saya kan dapat rahmat. Saya kan dapat putu bening. Nah, itu masih level pertama. Nah, ya. Tapi kalau sudah level terakhir. Nah, semua adalah ibadah saya itu karena cinta. Bernapas saya itu karena cinta Allah. Nah, semuanya cinta Allah. Nah, itu menurut beliau ya. Nah, itu gambarannya mungkin ya Mbak ya. Gimana nih Pak cara kita untuk menanamkan cinta kepada Allah tadi, apalagi cinta sejatinya gitu kepada peserta didik secara efektif nih Pak. Bukan hanya tataran teori, tapi bisa juga dalam praktek keseharian gitu Pak. Iya, baik Mbak. Jadi gini, terkait dengan ini kan kita kurikulum berbasis cinta ya. Jadi bagaimanapun cinta itu adalah urusan hati. Urusan hati itu tidak mungkin secara tiba-tiba muncul cinta, tapi ada proses gitu ya. Jadi karena ada proses bahwa misalnya kita bagaimana caranya kita ingin menanamkan cinta Allah kepada murid ya. Nah, ini tentu banyak cara ya, banyak cara. Banyak caranya itu, ini terutama nanti akan akan kita coba di dalam wujud, karena ini kurikulum berbasis cinta. Jadi tidak hanya teoritis nanti, tapi bagaimana nanti misalnya cinta Allah itu menjadi bagian dari siswa. Cinta Allah itu bagian dari kegiatan pembelajaran. Cinta Allah itu bagian dari kegiatan budaya. Namun ketika ditanya bagaimana metode-metodenya, ya ada dua mungkin ya, ada spiritual dan afektif gitu ya. Nah, misalnya ada kontemplasi Asmaul Husna gitu ya, misalnya bagaimana kita menggunakan nama-nama sifat Allah sebagai pintu masuk penghayatan, bukan sekedar hafalan gitu ya. Misalnya contoh ya, mengaitkan sifat Ar-Razzaq dengan makanan yang dimakan siswa. Misalnya contoh gini ya. Nanti di dalam pelatihan kurikulum berbasis cinta itu ada yang disebut dengan renungan, Mbak. Kayak ISQ ya, Pak? Hampir mirip. Enggak, tapi renungannya gini. Misalnya contoh gini, Mbak. Ketika kami kemarin mengikuti TOP itu, minum teh itu biasa kita minum, kalau kita dikasih ya ambil, minum, seruput, beres gitu kan. Makan juga sama,
Kalau kita nasi box tinggal buka boxnya, makan selesai. Atau prasmanan tinggal ambil. Tapi di dalam latihan-latihan kurikulum berbasis cinta kemarin itu misalnya teh. Nah, teh itu dari mana sih datang? Oke, teh itu tadi diseduh. Nah, tehnya sendiri dari mana? Oh, dia dari toko. Toko dari mana? Nah, dia nanti dari penyalur. Penyalur dari mana? Dia dari pabrik. Pabrik prosesnya dari mana? Nah, itu ada proses banyak orang. Nah, sebelum ke pabrik siapa? Oh, ada petani. Petani di mana? Ada yang menanam. Oh, jadi poinnya gini. Teh sampai ke meja kita itu adalah proses yang panjang melibatkan banyak orang. Iya, Pak. Ada yang petani, nah, ada yang memetik, ada yang mengolah, ya, menjemur, ada yang masukkan, ada yang setelah diproses kemudian dipabrikasi, ada yang apa itu namanya? Yang membungkus, nanti mendistribusikan, sampai yang menaskan air sampai kita. Nah itu harus muncul di dalam keseharian kita. Iya ya, rezeki sekecil itu pun itu adalah dari Allah Maha Pemberi rezeki. Nah itu perlu ditanamkan itu. Jadi nggak hanya sekedar misalnya ya Rozak, ya Fatah, ya Alim dan seterusnya, enggak. Tapi dihayati itu siapa? Si Asmaul Husna itu salah satu. Bisa juga dengan transformasi ibadah. Jadi ibadah itu sebetulnya bukan tujuan. Jadi tujuan kita bukan ibadah, tetapi itu lebih pada media supaya kita dekat Tuhan. Sholat, puasa, zikir, ya itu kan semacam bagaimana kita membangun, misalnya contoh sholat itu adalah dialog. Ada sebuah, saya lupa saya ulamanya, ketika ditanya dia, si ulama tersebut lebih memilih mana sholat 2 rakaat daripada puasa sebulan penuh, gitu kan? Kata si ulama tersebut, saya memilih sholat. Nah kenapa? Kalau puasa saya nggak bisa dialog dengan Tuhan. Tetapi kalau dengan sholat 2 rakaat, saya berhadapan dengan Tuhan, saya dialog dengan Tuhan. Jadi poinnya begini. Jadi bagaimana nanti mengajarkan sholat itu bukan hanya sekedar kegiatan naik turun gitu kan, olahraga fisik dan sebagainya. Tetapi itu merupakan dialog cinta dan ekspresi kita kepada Tuhan. Nilai yang terkandungnya gitu ya Pak. Iya, harus ngena gitu ke siswanya. Bisa juga dalam misalnya jurnal refleksi tadabbur, misalnya kita ada momen-momen misalnya merasakan cinta, pertolongan Allah, keindahan Allah. Misalnya contoh ketika kita lulus ujian, itu adalah manifestasi daripada cinta Tuhan kepada kita, ya gitu ya. Itu bisa juga pendekatan ihsan. Ihsan itu maksudnya begini. Mengajarkan siswa untuk bertindak dan berinteraksi seolah-olah mereka lihat oleh Allah. Jadi ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak, gitu ya. Artinya kita berbuat ihsan itu seolah-olah Tuhan mau memasang CCTV ke kita gitu kan. Ka'annaka tarah, ya. Jadi seolah-olah kita berdialog dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan kayak gini nih ya. Iya, Pak. Tapi fa illam takun tarah, kalaupun engkau tidak bisa melihat dia, tapi sesungguhnya Allah melihatmu. Nah itu juga latihan. Nah itu ngelatih ya. Kalau pertanyaan tadi bagaimana kita menanamkan internalisasi mahabbah Allah kepada siswa, itu salah satunya. Ya untuk ya supaya lebih bermakna ibadah itu bukan hanya sekedar ritual semata. Gitu ya Mbak mungkin gambarannya. Dalam konteks sekolah nih Pak, apa contoh nyata wujud implementasi kurikulum berbasis cinta ini Pak? Baik di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, ataupun di lingkungan keluarga. Baik, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik banget ini Mbak. Jadi jangan sampai nanti tadi kita bercerita tentang mahabbah Allah, cinta Allah. Jadi mengawang-awang gitu ya, di langit, nggak membumi. Ya. Nah ini sangat menarik nih. Jadi nanti diharapkan pihak madrasah itu harus menghadirkan cinta Allah itu dalam
program intrakurikuler gitu ya. Intrakurikuler berarti KBM biasa. Atau kokurikuler atau ekstrakurikuler atau misalnya dalam budaya sekolah. Nah, khusus untuk tahap pertama ini, nggak tahu ke depan. Kemarin kita dapat informasi itu dari pihak pejabat yang berwenang bahwa implementasi utama dari KBC ini itu satu adalah mindset dulu ya. Mindset. Artinya bagaimana merubah cara pandang para katakanlah guru-guru, terutama kepala sekolah dan semua PTK ya, pendidik dan terpendidik tentang cinta ini menghadirkan cinta. Jadi itu mindsetnya. Yang kedua, bagaimana di dalam program budaya sekolah, Mbak. Budaya sekolah nanti sehari-hari sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah manajemen. Nah, jadi saya contohkan misalnya begini ya. Misalnya dalam intrakurikuler akademik. Nanti bisa jadi kita buat misalnya ada tafakur ilmiah atau sains Islam. Gitu ya. Nah, bisa misalnya mengintegrasikan IPA, biologi dengan ayat Al-Quran tentang penciptaan. Itu bisa contohnya. Iya, Pak. Kalau perlu kita buat proyek Iqra interaktif. Maksudnya gimana itu ya? Iya. Ya kita buat misalnya suruh anak-anak misalnya membuat presentasi video tentang hubungan ilmu modern dengan ayat-ayat Allah. Karena kita jangan lupa Mbak begini ya. Ilmu itu berkembang dengan Iqra bismi rabbikal Iqra ya. Iqra bismi rabbikal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq ya. Jadi Iqra itu kata kunci utama itu dari ilmu itu dari Iqra itu ya. Kemudian bisa juga kita buat nanti program ya pojok Asmaul Husna itu kan ya nanti kita. Atau misalnya kita buat kurikulum birrul walidain. Nah, itu menarik tuh. Jurnal riyadhah atau latihan spiritual. Kalau perlu ada seminar ikhlas dan integritas itu keren tuh ya. Itu ya. Nah, nanti kita buat kapan, apakah dia mingguan, bulanan dan seterusnya. Untuk memupuk rasa cinta itu ya Pak. Iya, jadi supaya nanti di sekolah itu ya udah budaya-budaya mahabbah, budaya-budaya kajian terhadap Tuhan ya. Bisa juga debat kontemporer ya. Nah, itu atau bisa juga misalnya program kalau tadi kan akademik ya. Nah, bisa juga dalam program keagamaan misalnya. Nah, bagi yang sudah terbiasa program sholat duha kan gitu ya. Nah, kajian pagi tadabbur misalnya ya sebelum mulai pembelajaran KBM. Tadarus dulu ya Pak. Ada ngaji, baca ayat, tapi jangan hanya baca doang. Ya, baca maknanya, terjemahnya gitu. Tidak mesti guru, bisa aja gantian gitu kan. Bisa juga ada zikir pagi petang atau proyek hafalan. Nah, atau kalau perlu karena ini judul mahabbah, kultum mahabbah. Gitu. Masya Allah. Iya. Ya bisa kita buat tuh kultum mahabbah ya. Gak mesti guru. Ya. Melatih siswanya juga siswa, ya, biar gitu. ini tampil. Atau misalnya ya kita buat program one day one juice. Nah, itu kalau ngaji. Ada lagi misalnya program dalam bentuk sosial kepedulian. Ya misalnya contoh gini ya. Gerakan Jumat sedekah. Nah, itu boleh itu. Biar kemenak berdampaknya itu iya, ya berdampak. Pak. Makanya saya bilang jangan hanya cerita ya. Nah, nggak apa-apa sedekah. Nggak sedekah itu kan nggak dilihat bagaimana nominalnya, tapi bagaimana keikhlasan hati. Iya. Kemudian bank sampah ikhlas ya. Nah, program sahabat penolong ya. Ya. Kalau perlu aksi kebaikan tanpa dilihat. Nah, itu keren tuh ya. Nah, kunjungan kasih sayang, misalnya contoh gini. Ini penting karena cinta itu kan di hati. Jadi kalau kita melihat orang yang susah dan kita merasakan bahwa kita posisi di situ, oh iya ya. Kalau posisi itu nggak kuat loh. Ya muncullah rasa empati. Dari empati itu muncul ya rasa
liking, rasa cinta gitu ya terhadap yang itu perlu ditanamkan juga itu. Bisa juga dalam bentuk misalnya khusus penguatan akhlak ya. Misalnya melalui penguatan karakter misalnya. Papan misi akhlak, papan misi harian akhlak. Jadi contoh apa? Kami kemarin itu gini Mbak ya. Kami studi banding ke sekolah Lazuardi. Jadi di sana itu di setiap kelas ada semacam buku kontrol emosi. Papan kontrol emosi. Jadi contoh begini. Nanti disiapkan di sana itu ada semacam kartu merah tanda dia sedang marah. Ada kartu tentang tanda dia sedih. Ada kartu tentang dia bahagia. Ada. Nah, nanti anak-anak masuk, dia milih itu, sih Mbak. Sedang apa dia posisinya? Iya, sedang sedih kah? Nah, nanti dia pakai nama. Dia sudah pakai nama-nama. Nah, nanti masukkan di situ. Sedang bahagia tiru apa nih, Pak, ya? Gitu ya. Nah, maksudnya apa? Supaya juga ketika nanti guru memberikan pelayanan tidak menyamaratakan anak, gitu kan? Betul, Pak. Oh, ada yang lagi bad mood nih, ada yang bahagia nih, oh ada yang lagi lagi sedih banget nih, ada yang habis mungkin ya kena musibah di keluarganya, dan dia bisa memberikan pembelajaran dengan penuh cinta. Saya pikir ini sangat menarik itu ya. Jadi semacam yang tadi contoh ya. Kemudian contoh berikutnya Mbak ya, mungkin ya nanti ada perayaan khusus, perayaan Islam misalnya, contoh ya perayaan Safari Ramadan kalau nanti ya perjalanan rohani ke ziarah tokoh ulama, itu perlu saya pikir itu ya. Jadi kalau misalnya kegiatan pengajian selalu dilaksanakan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, kali-kali datang tuh ke ulama gitu kan, nah, dengarkan ceramahnya, pengalaman ini menarik dan banyak lagi ya. Atau juga misalnya membuat program menguatkan koneksi hati, misalnya contoh gerakan istighfar harian gitu kan, program salat tahajud di rumah ya, lomba adab kepada orang tua, buku saku zikir, program doa 3 menit, nah itu, atau misalnya malam bintang kejora muhasabah ya, banyak dan seterusnya. Sekali banyak sekali ya. Oh, nanti bisa saya pikir bisa kita implementasikan buat sahabat poin semuanya ya Pak. Saya pikir itu Mbak gambarannya bagaimana nanti kita mengimplementasikan cinta, terutama cinta Allah di sekolah. Nah, tapi kita agak kreatif. Jadi tidak hanya sekedar melulu besok ceramah itu lagi, besok ceramah lagi. Tapi tidur nanti Pak kalau kebanyakan ceramah. Ya, saya pikir gitu ya Mbak Pido dan sobat poinnya. Ya, baik Pak. Sebagai closing statement nih Pak, apa pesan Bapak kepada tenaga pendidik, guru-guru ataupun orang tua dalam menanamkan nilai-nilai cinta kepada Allah di era modern sekarang ini Pak? Jadi poinnya sederhana, bahwa program prioritas Kementerian Agama ini sejalan dengan tusi Kementerian Agama, artinya bagaimana kita menghadirkan Tuhan sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama itu kan kuncinya Tuhan ya. Nah, khusus untuk guru-guru, mengajarlah dengan hati. Sampaikanlah nasihat dengan hati, karena yang disampaikan dengan hatilah yang akan diterima dengan baik oleh hati. Nyampe ya Pak, langsung Pak. Saya pikir itu ya Mbak ya. Baik, Masya Allah, sungguh perbincangan yang penuh makna bersama Bapak Haji Zuhri Nasution. Kita belajar banyak bahwa kurikulum berbasis cinta bukan sekedar sistem pendidikan, tetapi jalan menuju pemurnian hati. Tadi apa yang disampaikan dari hati pasti nyampe ke hati lagi. Sebuah pelajaran spiritual di mana setiap ilmu, tindakan, dan niat berakar dari cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah kurikulum abadi yang tak tertulis di papan tulis tetapi terpatri dalam hati. Ia mengajarkan manusia tanpa pamrih, mengarahkan ilmu agar menuntun pada kasih.
dan di sanalah letak sejati pendidikan. Bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi menumbuhkan jiwa. Semoga setiap guru, setiap insan pembelajar menjadikan cinta kepada Allah sebagai kompas hidupnya. Terima kasih telah menyimak podcast Inspiratif PDK Jakarta. Poin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nur Hufido dan narasumber kita Bapak Dr. Andes Suhri Nasution pamit undur diri. Tetap mendebar ilmu dengan cinta yang bersumber darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.